warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta susastra dimanapun berada, sebagai umat beragama, kita selalu memulai pekerjaan kita dengan meminta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dilindungi dari mara bahaya dan diberikan kesehatan, karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita masih berbicara tentang teori sastra. Nah, ada dua cara pandang kita sastra, kemarin sudah kita lalui. Pada konten dua sebelum ini, kita bicara tentang bagaimana karya susastra itu dilihat dari sudut pengarangnya, yang kita kenal dengan nama teori struktural genetik. Yang kedua, bicara tentang karya susastra itu berkaitan dengan masyarakat, dikenal dengan nama teori susastra mimetik. Nah, yang ketiga nih, pandangan ketiga kita bicara tentang sastra itu sendiri. Tidak ada embel-embelnya dengan masyarakat, tidak ada embel-embelnya dengan pengarang. Dalam filosofisnya orang ini mengatakan begini pandangannya. Ketika karya itu lahir, pengarangnya sudah mati. Dianggap mati, dianggap nggak ada. Itu pendekatan objektif. Pendekatan objektif ini salah satunya adalah pendekatannya yang berbentuk mengkaji unsur struktur. Jadi kalau ada kembali kita bicara struktural genetik, karena genetik itu mengaitkan dengan pengarang. Sekarang tidak, kita bicara tentang pendekatan struktural. Ya, kita mengkaji unsur intrinsiknya atau unsur fisiknya. Apa saja yang kita tahu dalam teori unsur intrinsiknya itu. Kalau di fiksi, kita tahu teori fiksi mengatakan bahwa itu ada tema, ada topik, kemudian ada judul, ada tokoh, ada alur, ada amanat, ada gaya, ada setting, dan sebagainya. Kita perlu mengetahui unsur intrinsik itu. Kalau pada puisi juga begitu. Yang kita bicarakan itu di samping tema, topik, amanat, ya penokohan. Tidak semua karya puisi itu ada penokohan. Bukan berarti tidak ada penokohan, ada, tapi bukan jadi objek yang penting, itu vital, tidak. Kemudian yang lazim dibicarakan orang adalah rima, estetikanya, estetika bunyinya. Mulai dari estetika bunyi terkecil sampai ke rima. Kemudian pola baris, pola bait, diksi, pencitraan, dan sebagainya. Dan kita memakai teori seperti itu. Nah, apa yang kita kaji? Ya bisa kita kaji dalam tahap yang paling rendah, mengidentifikasi. Mengidentifikasi tempatnya di mana saja. Unsur intriksinya apa saja. Kalau watak, watak apa saja wataknya. Kalau alur, apa pola alurnya. Tapi lebih jauh dari itu, kita sudah bisa menelaah unsur per unsur. Menelaah unsur per unsur. Kemudian lebih jauh lagi, kita mengaitkan unsur yang satu dengan unsur yang lain. Jadi kita kaitkan unsur yang satu dengan unsur yang lain. Misalnya nih, kita ambil fiksi. Langkah pertama kita, kalau kita ingin membicarakan unsur intrinsik, settingnya di mana saja. Tentu tempat, tentu berkaitan dengan setting waktu. Tentu berkaitan dengan setting peristiwa. Tempat, waktu, peristiwanya apa. Itu kita amati.
kita cermati dari awal cerita sampai akhir cerita. Mungkin kesimpulan sementara kita bisa melihat, oh peristiwa-peristiwa yang ada pada cerita ini terjadi berkisar di kota-kota ini. Bisa jadi ada sebuah kota yang sering digunakan. Sering digunakan. Karena pada prinsipnya, pada masa lalu, dalam sastra Indonesia, kota itu penting. Tempat kejadian itu penting. Ada kaitannya peristiwa itu dengan tempat kejadian. Tidak mungkin contohnya tempat kejadian itu seperti Tangkuban Perahu. Tidak mungkin kasus Sangkuriang itu dipindahkan ke Sumatera. Meskipun ada namanya Bukit Barisan yang panjang. Tapi karena ada Tangkuban Perahu, maka kaitannya dengan tempat. Sehingga cerita tidak boleh lari dari tempat. Itu pandangan awal mulanya, mulai dari cerita rakyat. Mulai dari cerita rakyat. Jadi pandangan-pandangan itu termasuk misalnya karakter. Kita mengenal pada mulanya, pada cerita rakyat, karya fiktif itu, ada dua tokoh hitam dan tokoh putih. Biasanya yang muncul itu tokoh hitam pertama kali, kebiasaannya begitu. Kemudian tokoh putih muncul sebagai hero, penyelamat. Karena mitosnya keburukan atau maksiat atau suatu hal jahat akan dikalahkan kepada satu hal yang benar. Satu hal benar. Itu dalam pikiran masyarakat. Tapi berkembang setelah itu sampai ke pemikiran modern, semakin banyak teknologi, banyak koreksi-koreksi tentang karakter misalnya dalam karya fiksi. Orang tidak lagi bicara tentang tokoh karakter penjahat itu dengan kumis yang melintang, badan yang kekar, mata yang tajam, dan sebagainya. Bentuk yang seram. Rupanya penjahat sekarang punya teknologi. Dia tidak perlu lagi misalnya belajar ilmu batin, tahan tembak dan sebagainya. Bertapa berbulan-bulan di gunung, menuntut ilmu, pakai jimat dan sebagainya. Itu pola pikir tradisional. Terkoreksi ketika pada masa modern ini. Banyak penjahat itu yang tidak perlu badan kekar, kecil-kecil, tapi dia punya senjata. Modalnya bukan ilmu batin, tapi nekat. Nah, akhirnya perubahan karakter itu terjadi dalam karya sastra. Ini satu. Yang kedua misalnya, tempat tadi. Saya bicarakan tempat. Begitu pentingnya tempat. Tapi ada satu dekade yang akhirnya mengagetkan orang, pengamat sastra, pengamat sastra di Nusantara ini, burung-burung manyar. Y.B. Mangunwijaya mengatakan, seolah-olah tempat itu tidaklah suatu hal yang mutlak dari sebuah peristiwa. Tidak melekat dia dengan peristiwa. Misalnya begini, tidak semua peristiwa itu hanya terjadinya di Pekanbaru, tapi bisa general, bisa di mana saja. Karena itu dia menawarkan di burung-burung manyar itu sebuah bentuk model cerita, tidak menyebutkan kota. Ya kota A atau mau diartikan Amerika, mau dikatakan itu A itu misalnya air tiris, sah-sah saja. Sah-sah saja. Lain halnya yang dilakukan oleh Wan Simatupang. Bagi dia, nama tokoh utama itu boleh dianggap tidak penting.
dalam interpretasi saya ya, dalam apresiasi saya, Iwan Simatupang mengatakan tokoh utama itu namanya tidak penting. Karena bisa jadi tokoh utama itu orang tafsirkan, oh ini ada kaitannya antara nama tokoh dengan karakternya. Bisa jadi alasan seperti itu. Karena dalam masyarakat kita, sebahagian masyarakat kita mempercayai kalau tokohnya itu nama orang, anak seseorang namanya kebarah-baratan, maka perlakuannya kebarah-baratan. Dan itu terjadi pada karya-karya sebelumnya. Misalnya kita melihat karya Salah Asuhan. Ada nama Kori gitu. Nama-nama kebelanda-landaan gitu. Yang dulunya bukan nama orang pribumi. Nama orang pribumi itu Rokayah, Siti, dan sebagainya. Ini ada namanya Kori. Jadi nama diidentikan sebagai asal muasalnya tokoh atau status tokoh. Tapi hal itu dilabrak oleh Iwan Simatupang dalam karyanya Ziarah dan Merahnya Merah. Artinya apa? Bukan karena nama. Meskipun dalam pandangan sebagian orang nama itu adalah doa. Ya bukan karena nama gitu. Nggak dipentingkan nama, tapi orangnya. Fisiknya orang itu. Karena itu dia katakan tokoh kita, tokoh aku. Anonim namanya. Silakan. Dan ini membuat cerdas kita juga memberikan informasi secara implisit kita tidak menghujat orang, tapi kita menghujat perilaku. Kalau kita ingin melihat sesuatu, katakanlah kita melihat sebuah kasus, kalau misalnya kasus itu kasus yang negatif, korupsi dia, kebetulan sekali, mohon maaf nih, kebetulan sekali orangnya bermarga, berarti ini asalnya dari Tapanuli. Jangan kita seolah-olah marga itu semuanya merusak perilaku seseorang akibat seseorang yang bermarga itu, lalu kita generalisasikan. Tidak, ini individunya. Ya ini individunya. Tidak bisa dikait-kaitkan, digeneralisasikan. Dan itu perlu kita koreksi karakteristik individu dengan karakteristik masyarakat. Nah, karya sastra mencerdaskan seperti itu. Nah, ini pendekatan kajian struktural. Apalagi ya tentang setting waktu dan tempat. Tadi dasar singgung tadi kaitan dengan waktu. Dikaitkan dengan waktu. Apakah waktu itu yang menentukan, yang memancing? Tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar. Nah, ini saudara sekalian yang perlu kita sikapi dalam kajian-kajian seperti itu. Termasuk misalnya kita mengkaji tema. Jangan ngekor ke pendapat orang. Ya kita harus baca dulu tema itu mewarnai peristiwa yang ada pada karya itu. Mana peristiwa yang mendominasi, itulah tema yang utama. Tapi bukan berarti kita menafikan tema-tema yang sifatnya mendukung, subtema. Kalau kita boleh ranking dalam sebuah peristiwa, ada 10 peristiwa, oh ada ini berkaitan dengan sebuah tema, katakan 7. Berarti itu tema yang dominasi, tema utamanya. Tapi bukan berarti yang 3 lagi kita abaikan. Nah, ini yang terjadi yang mulai terlanjur pada masyarakat. Angkatan 20-an temanya masalah adat istiadat.
Karena memang problema pada waktu itu temanya regional, objek penelitiannya cerita tentang masalah regional, masalah daerah. Yang menarik pada waktu itu adalah perilaku adat istiadat. Karena perilaku adat istiadat itu berkaitan dengan perilaku sosial. Tapi tidak semuanya berpendapat sama. Tidak semuanya berpendapat sama. Karena itu jangan salah kalau Anda membaca sebuah teori katakan, oh temanya Angkatan Balai Pustaka itu kasih tak sampai. Karena kenapa dikatakan begitu? Endingnya dua tokoh anak manusia dari mulai preposisi pengenalan sampai terjadi pertemuan sampai komplikasi sampai terakhir endingnya nggak jodoh. Bicara tentang karya Hamka misalnya, tentang di bawah lindungan Ka'bah, nggak jodoh. Tenggelamnya kapal Derwik, nggak jodoh. Berarti orang bisa juga mengatakan bahwa Hamka itu bukan hanya tema agama, tapi juga masalah kasih tak sampai. Masalah emansipasi bisa jadi, walaupun itu peristiwanya kecil, layar terkembang. Orang bisa bicarakan itu salah satu temanya emansipasi. Karena ada pemikiran baru yang dibawakan oleh Tuti dan disetujui oleh Yusuf. Yang kebetulan dia itu adik pacarnya. Tapi bukan berarti layar terkembang itu tidak masuk kategori tema kasih tak sampai. Karena nyatanya Yusuf tidak juga nikah dengan Maria. Maria yang dimatikan oleh STA. Secara implisit, secara tersirat, STA mengatakan orang berjodoh itu kalau di sama pandangan. Kebetulan Yusuf dengan Tuti sama-sama menyetujui emansipasi, maka dia berjodoh, dijodohkan. Dan itu memberikan pelajaran bagi orang. Kalau orang mau nikah, selalu orang mengatakan, kenapa cerai? Nggak sama lagi visinya. Banyak alasan yang seperti itu dikemukakan orang. Oh, nggak sejalan lagi. Dulu waktu pacaran dia sejalan sama visinya. Karena itu dibubui oleh rasa cinta. Tapi setelah berjalan, baru tahu belangnya, oh nggak sama nih, pandangannya nggak sama. Akhirnya daripada bertengkar tiap hari, lebih baik berpisah. Nah ini kajian tentang sastra. Kenapa dikatakan itu kajiannya objektif? Ya karena tidak ada menyinggung hal yang lain, dunia lain. Tetapi percayalah bahwa karya sastra itu karya yang direkayasa, terutama roman misalnya direkayasa dari peristiwa-peristiwa yang kemungkinan kita akan jumpai atau kita akan alami di dunia ini. Karena itu dikatakan dia salah satu sudut dari dunia ini yang dibicarakannya. Ada tempat, ada waktu, ada tokoh, ada peristiwa yang semuanya dialami oleh orang kita ini hidup. Jadi mungkin sebuah peristiwa dari sekian luasnya peristiwa yang ada, sebanyaknya ribuan peristiwa yang ada di dunia ini, maka jadi perhatian oleh sastrawan pada peristiwa yang diangkatnya jadi karya fiksinya. Meskipun hal itu fiktif dan ada hal-hal yang ditambah. Kenapa fiktif? Bisa jadi peristiwa itu tidaklah peristiwa yang utuh. Kalau utuh dia akan menulis yang namanya autobiografi atau biografi. Atau penulisan sejarah. Tetapi ini tidak ada bumbu-bumbu fiktifnya. Dia bisa melebih-lebihkan atau mengurang-urangi untuk memainkan rasa bagi pembacanya, yang bagi penikmatnya. Nah, inilah pendekatan-pendekatan yang kita bisa amati dalam teori struktural. Jadi bahagian dari bangunan karya sastra itu. Kalau diibaratkan bangunan fisik sebuah bangunan, maka kita tahu kita dari unsur itu kita tahu kekuatannya itu di mana.
Ketika kita mengkaji, kita ingin cari kekuatannya di mana? Di alur kah? Di perwatakan kah? Atau di peristiwanya kah? Sehingga kita tidak hanya ibarat makanan, tidak hanya merasakan enaknya, tapi enaknya itu di mana? Membedakan dua makanan, misalnya kalau kita membandingkan makan satu dengan makanan yang lain, itu kita harus tahu ini struktur makanan itu bagaimana. Bisa jadi kita makan itu enak tapi tidak ada gizinya. Enaknya kita dapat, gizinya nggak kita dapat. Dan inilah pandangan dari teori struktur. Oleh karena itu sekali lagi kita mari mencoba mencermati, membaca dengan interpretasi yang tinggi terhadap semua komponen yang ada pada sebuah karya sastra. Komponen itu bisa kita cermati, kita interpretasi secara sendiri-sendiri atau kita kaitkan antara satu dengan yang lain. Sehingga dia menjadi sebuah kesatuan, kita bisa menginterpretasikannya, apa dampaknya, apa kelemahannya, apa kritikannya. Kita sebagai pembaca, selain kita membedah itu, sebetulnya kita berlaku sebagai kritisi. Sebagai kritisi, kita perlu objektif, kita bisa membicarakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nanti kita cuma mendedahkan, menurut pendapat kita, akhirnya kita serahkan kepada pembaca yang menikmati ulasan kita. Dan bagi kita sendiri, sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan pandangan kita, nah kita bisa menyimpulkan karya sastra itu berfaedah atau tidak bagi kita sendiri. Tapi percayalah, semakin kita mencermati sebuah karya, sedikit banyaknya karya sastra itu akan memberikan pencerahan pada pola pikir kita dan pada pola tindak kita. Karena tujuan karya sastra itu adalah mempengaruhi pola pikir dan pola tindak manusia. Jadi sekali lagi, Anda bisa mengerti dengan teori ini kalau Anda melakukannya, Anda mempraktikkannya dengan mencermati sebuah karya sastra secara struktural. Baik itu karya sastra yang namanya puisi maupun yang namanya fiksi. Di puisi misalnya, kalau kita mencermati salah satu unsur yang namanya rima, katakanlah rima akhir, pada puisi mantra atau puisi bebas, kita akan dapat nanti menyimpulkan, oh ini rupanya puisi ini seperti berpola, seperti terpengaruh dengan puisi-puisi lama, dengan puisi-puisi yang berpola, kayak pantun, syair dan sebagainya, yang sudah lebih dahulu hadir dari karya-karya itu. Jadi kita tidak memakannya dengan mentah atau mengiyakan puisi bebas, memang bebas, tapi sedikit banyaknya ada pengaruh karya itu, disadari atau tidak oleh si pengarangnya. Saudara sekalian, sampai di sinilah dulu pembicaraan kita, dan Anda akan lebih bisa mengerti sekali lagi kalau Anda mempraktekkan teori yang menamakan pendekatannya struktural. Nah, teori ini salah satu langkah kita yang ketiga, tapi yang pertama pada pendekatan objektif. Pendekatan objektif yang mengatakan bahwa karya itu lahir, pengarang itu dianggap tanda kutip sudah mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan share
kalau itu menurut Anda layak pada orang-orang yang lain, teman-teman Anda yang belum mengetahui channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.